Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Lukas 24 ayat 45 hingga 47 yang berbunyi, "Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Apabila dihitung masa pendidikan dan pengajaran yang para murid terima dari Yesus Kristus Tuhan dan guru mereka adalah sekitar 3 tahun, di mana siang, malam, pagi, petang tanpa ada hari libur mereka mengikuti pendidikan dan pengajarannya itu. Para murid mengikuti pendidikan dan pengajaran langsung dari Tuhan Yesus tentang kebenaran firman Tuhan Allah pencipta dan pemelihara hidup dan mati insan ciptaannya, dan penerapannya tentang apa saja yang harus dipenuhi dalam hidup umat manusia sehari-hari di muka bumi ini. Akan tetapi ternyata hingga Tuhan Yesus bangkit dari kuasa maut, kuasa neraka atau kuasa kematian kekal itu, para muridnya masih saja belum mengerti tentang arti dan makna dari kebenaran firman Tuhan, terlebih-lebih tentang tugas kemesiasan Tuhan Yesus yang sudah dipenuhi Kristus menjadi penyelamat seluruh umat manusia di dunia ini. Oleh sebab dan untuk itulah maka Tuhan Yesus masih harus datang secara khusus membuka mata hati, akal, dan pikiran dari para muridnya agar mereka mampu memahami dan mengerti betul makna kebenaran firman Tuhan dan juru selamat umat manusia. Ketika itu juga sesudah dibukakan oleh Tuhan Yesus mata hati, akal, pikiran mereka untuk mengerti tentang makna kesengsaraan atau penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada hari yang ketiga, kemudian di dalam namanya para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa, mulai dari titik awal Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, supaya umat manusia dilayakkannya untuk menerima keselamatan kekal yang ada hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus saja. Di luar dirinya tidak ada yang lain. Nas renungan tentang firman Tuhan Yesus Kristus pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita semua sebagai umat manusia yang masih berada di kolong langit ini, agar di dalam mempelajari, memahami, dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan Yesus, jangan pernah hanya mau mengandalkan skill atau kemampuan yang berdasarkan pada analisa akal, hati, dan pikiran diri kita sendiri saja, akan tetapi hendaklah kita hanya mau mengandalkan pertolongan bimbingan Roh Kudus, sehingga dengan hikmatnya kita, umatnya yang terbatas dalam segala hal ini, diberi kemampuan guna memahami kehendaknya untuk boleh merasuk ke dalam hati, akal, dan pikiran kita, dijadikan pemandu, pedoman di dalam hidup yang harus kita terapkan untuk menjalani kehidupan kita umatnya melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sehari-hari. Bagi kita umat manusia yang sungguh beriman kepada Kristus, harus mau memberitakan berita keselamatan yang hanya ada pada diri Tuhan Yesus Kristus satu-satunya, Juru Selamat yang rela telah berkorban dengan cara menderita sengsara
hingga wafat dan mati disalib di bukit Golgota itu, dan yang telah bangkit dari antara orang mati sebagai tanda bahwa Dia telah mengalahkan kuasa maut, kuasa kematian kekal itu. Renungan menurut kebenaran firman Tuhan hari ini sejalan dengan firman Tuhan yang dinyatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Di dalam kami boleh menjalani hidup kami sehari-hari untuk tetap dalam nama Tuhan Yesus mau memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa yang harus kami sampaikan kepada semua orang sedikit-dikitnya yang ada dekat di lingkungan kami, di dalam kami beraktivitas hidup sehari-hari, di rumah dan di luar rumah. Kami mohon Bapa, Engkau akan memberikan apa yang terbaik juga kepada kami semua anak-anak-Mu, terutama yang menderita akibat berbagai macam sakit penyakit yang saat ini dialami oleh saudara-saudara kami. Kami percaya melalui kepulihan dan kesembuhan yang adalah mujizat satu-satunya daripada-Mu itu akan terjadi atas mereka. Kiranya Tuhan pakai melalui sarana perawatan, para medis, dokter, obat, dan perhatian segenap anggota keluarga. Melalui doa kami semua mereka mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Terutama juga bagi mereka yang menderita akibat pandemi COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur dengan sepenuh hati kami. Amin.